pendaftaran pada hari Senin tanggal 30 April 2024 hingga tanggal 31 Mei tahun 2024. Kemudian beberapa hal yang ditekankan oleh DPP partai bahwa kita diingatkan bahwa partai ini adalah partai terpimpin. Jadi nanti tidak ada salah satu bakal calon yang berkomunikasi dengan partai tanpa dipimpin oleh partai. Jadi nanti siapapun bakal calon akan kita kenalkan hingga ranting dengan komando DPC. Semua dipimpin oleh DPC. Jadi kita tidak akan memungut biaya ketika pendaftaran, juga ketika kita mengenalkan semua biaya dari DPC partai. Jadi kita tidak akan meminta anggaran dari siapapun. Inilah yang dinamakan demokrasi kita, demokrasi terpimpin. PAC tidak boleh melakukan komunikasi tersendiri, ranting tidak boleh melakukan komunikasi tersendiri. Jadi semua terpimpin oleh partai. Inilah kenapa kita menjadi partai pemenang Pileg 3 kali berturut-turut, karena kita sangat solid dan kesolidan ini terjaga hingga nanti pilkada. Tidak ada lagi komunikasi pribadi, tidak ada lagi komunikasi antar kelompok. Yang terjadi adalah partailah pemimpinnya. Kemudian dari DPP partai langsung dipimpin oleh Ibu Mega bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang terbuka, maka kita membuka komunikasi dengan partai manapun yang akan bekerja sama di Pilkada 2024 dengan catatan bahwa satu platform, yaitu ideologi Pancasila. Itu tegasan dari DPP partai. Jadi ketika kita akan berkomunikasi dengan partai, dengan bakal calon siapapun, itu menjadi prioritas utama. Jadi kalau ditanya kader atau bukan, itu bukan masalah utama, tetapi yang kita pegang adalah nilai-nilai yang diperjuangkan. Seperti biasa, ketika kita mengusung bakal calon kepala daerah dan akhirnya PDI mendapatkan kemenangan, selama ini program-program yang sudah diwujudkan di masyarakat ini adalah sesuai dengan ideologi partai, arahan partai. Sebagai contoh, dalam sejarah ini ada Mas Wakil Bupati yang secara ex officio secara khusus menangani kemiskinan. Dalam sejarah mungkin ada 541 kabupaten kota di Indonesia ini, tetapi yang ada biaya kuliah gratis, bukan beasiswa. Itu salah satunya di Kabupaten Sleman. Inilah terobosan-terobosan nilai-nilai yang akan kita perjuangkan, dan nantinya tentunya DPP partai akan melakukan psikotes tersendiri terhadap bakal calon yang mendaftarkan di PDI Perjuangan. Kemarin banyak yang mendaftarkan lewat PDI Perjuangan, tetapi banyak pula yang tidak mendapatkan rekomendasi. Artinya apa? PDI Perjuangan tentunya akan berusaha meraih kemenangan, tetapi tidak melupakan roh dari perjuangan PDI Perjuangan. Jadi kalau bakal calon ini nanti tidak sesuai roh PDI Perjuangan, ya mohon maaf, ini tidak bakal mendapatkan rekomendasi. Itu catatan Ibu Ketua Umum. Mungkin itu awal dari yang disampaikan oleh DPC partai. Saya persilahkan rekan-rekan media untuk bertanya. Monggo, saya persilakan. Sudah berapa yang komunikasi dengan untuk yang khususnya eksternal ya Pak? Terus yang untuk yang internal sendiri kan mungkin sudah diketahui mungkin Mas Danang sebagai kader dari PDI. Nah, rencana nanti Mas Danang sendiri itu mau mengambil Sleman 1 atau Sleman 2 seperti itu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tersebut tadi menyampaikan bahwa apakah PDI Perjuangan sudah menjalin komunikasi dengan partai lain. Ya, kami secara terbuka saja memang belum. Ya. Dan tadi disampaikan dalam surat ini kami terbuka, tidak menutup diri nanti untuk partai lain yang akan bergabung atau berkoalisi, kami selalu terbuka.
Yang kedua, jadi ketugasan DPC PDI Perjuangan ini tugasnya menjaring calon baik internal ataupun eksternal, tokoh kader kaum muda yang potensial. Tugas kita menjaring. Lah apa yang kami jaring itu kita kirim ke DPP. Nanti akan menentukan DPP PDI Perjuangan pusat. Jadi DPP akan punya tim sendiri dengan dasar survei dari DPP. Nah, bagi kader-kader partai yang istilahnya direkomendasikan, saya rasa sesuai hasil rapat kami dengan DPD bahwa memang prioritas itu kader, tapi kita istilahnya bahasa Jawanya nanteng bagi kader kita sendiri yang sudah duduk di eksekutif. Bahkan sampai saat ini kami belum dapat jawaban. Nanti bisa dibuktikan dalam pendaftarannya. Kan nanti akan kelihatan mau yang Sleman 1 atau yang Sleman 2. Begitu, mungkin Mas Gadangan nambahin. Terima kasih. Kita tidak akan pernah menyampaikan peluang eksternal dan internal. Semua peluangnya sama. Karena catatan DPP partai yang dihitung adalah apakah bakal calon ini memahami roh PDI Perjuangan, itu saja. Kemudian terkait dengan kita punya kader. Jadi pemilu kita ini adalah pemilu terbuka, artinya kompetisi. Kompetisi itu harusnya semua mempunyai kompetensi. Inilah yang dilihat oleh partai. Inilah buktinya di pileg kita 2024 ini 10 besar. Pemenang 10 besar pileg ini dikuasai mayoritas oleh PDI Perjuangan. Secara elektoral partai ini masih dipercaya besar oleh masyarakat. Untuk itu kami berterima kasih. Makanya kami tidak menutup eksternal dan internal. Tapi inilah pilkada kita terbuka. Semua yang punya kompetensi silakan. Ini. Kemudian yang paling besar itu adalah roh PDI Perjuangan. Harus dipahami. Jadi kalaupun seperti yang dikatakan Bu Mega punya peluang sangat besar menjadi pemenang pilkada, tetapi ini berbohong terhadap rakyat, berbohong terhadap partai. Ini yang akan menjadi masalah nantinya, karena akan membawa nama baik partai. Kemudian terkait Mas Danang mendaftar apa? Secara pleno DPC PDI Perjuangan sudah bertanya kepada kader terbaik kami, Mas Danang Maharsa. Dan kami minta jawaban itu berdasarkan data dan fakta, juga data-datanya Mas Danang. Kenapa nyalon bupati, kenapa nyalon wakil bupati. Itu. Jadi kalau Mas Danang nanti nyalon bupati, Mas Danang akan memberikan reasoningnya. Ketika Mas Danang mencalonkan sebagai wakil bupati, juga akan memberikan reasoningnya. Karena rapat pleno baru 3 minggu yang lalu, tentunya Mas Danang masih menyiapkan itu. Itulah yang kami sampaikan, bahwa PDI Perjuangan ini sekarang partai modern, tidak lepas dari data. Sesuai dengan pertanyaan selanjutnya, apakah sudah melakukan survei? Tentunya nanti ketika para bakal calon ini dari partai manapun masuk dalam catatan PDI Perjuangan, kita akan melakukan survei. Biasanya kami melakukan 3 kali survei. Survei awal, kemudian pertengahan kampanye, dan pastinya 1 minggu sebelum pilihan. Itulah yang kita katakan apa yang akan kita lakukan dalam rangka meraih kemenangan. Pasti kita akan melakukan survei. Ketika Mas Danang nanti maju sebagai bupati, calon bupati, tentunya setelah terkumpul kita ditutup pendaftarannya, kita akan melakukan survei. Kita tidak mungkin melakukan survei ketika pendaftaran ini masih berlangsung. Bisa saja popularitas, elektabilitas dari para bakal calon ini bergeser ketika ada calon lain yang masuk. Makanya ketika semua partai sudah selesai melakukan pendaftaran, kita baru akan melakukan survei, dan itu pasti dilakukan oleh DPP dan DPC partai. Begitu. Terkait dengan komunikasi dengan
partai lain, pasti kami lakukan. Tidak bisa membangun Kabupaten Sleman ini hanya PDI Perjuangan. Bahkan ketika ke depan ada partai yang tidak bergabung dengan PDI Perjuangan, saya rasa mereka juga punya semangat yang sama untuk membangun Kabupaten Sleman. Ini yang terjadi ketika Pilpres ini sudah selesai. Kemudian PDI Perjuangan belum menentukan masuk dalam pemerintahan atau di luar di pemerintah. Tapi saya yakin PDI Perjuangan mempunyai semangat yang sama, yaitu membangun bangsa Indonesia ini. Makanya itu dengan semangat yang ada di dalam PDI Perjuangan, kita terbuka. Asalkan sama-sama membangun Sleman sesuai dengan roh yang tidak boleh kita tinggalkan. Tadi adalah ideologi kita Pancasila. Jadi itu saja. Jadi boleh kita berkomunikasi. Jadi dengan partai mana, DPP tidak pernah memberikan batasan. Batasannya hanya ideologi Pancasila wajib menjadi guidance utama, begitu. Dari beberapa pertanyaan saya kira itu sudah terjawab. Jadi apakah potensi dari kader eksternal, begitu, kita tidak membedakan. Karena apa? Karena ini kompetisi. Kompetisi itu yang diukur adalah kompetensi. Saya yakin Mas Danang menjabat 3 tahun ini sudah menyiapkan dirinya, menunjukkan apa yang mampu dilakukan, berkomunikasi. Dan kita tahu bahwa Mas Danang ini sampai saat ini melakukan tugas-tugas partai dengan maksimal. Dari bekerja pagi, pulang pagi lagi menyapa masyarakat. Mana yang harus menjalankan roda pemerintahan, mana yang harus berkomunikasi dengan masyarakat, mana yang berkomunikasi dengan partai politik. Ini pasti dilakukan oleh beliau. Karena apa? Karena beliau ini kader partai, sudah tahu arah dari perjuangan partai, apa yang dilakukan tidak lepas dari rel itu.